Waktu dan tempat dipersilakan, Ya. Pastor. Selamat malam, Suster dan Bapak Ibu sekalian. Saya menawarkan tema renungan pada malam ini tetap dalam kerangka pertobatan, mengakhiri masa prapaskah kita yang kelima, yang minggu ini kita akan lusa akan masuk dalam Minggu Palma. Temanya pada malam ini adalah pertobatan dalam iman pada Paskah dan kebangkitan Kristus. Ya. Saya ingin mengajak untuk mengingat kembali bacaan dalam minggu kemarin, Minggu Prapaskah kelima. Digambarkan di sana bagaimana iman yang tanpa harapan itu hanya berhenti kepada tradisi keagamaan tanpa adanya roh. Karena orang mengulang-ulang sesuatu yang diamini karena para luhur dan juga para orang-orang yang kita hormati mengimaninya. Tetapi ketika kita mengimani tanpa harapan, akhirnya itu hanya menjadi sesuatu yang tradisi atau pengulangan yang tidak memberikan kekuatan, keberanian pada diri orang itu. Malah membuat kekhawatiran dan ketakutan karena orang menjadi merasa tidak nyaman atau tidak aman ketika tidak melakukan sesuatu. Sehingga seperti halnya seseorang yang dipasung ya. Ketika orang dipasung itu kan orang tidak punya kebebasan dan orang merasa dirinya harus dipasung ya. Nah, justru ketika kita memasung diri kita sendiri dengan kebiasaan dan tradisi yang tidak diimani secara personal, maka tradisi itu menjadi berhenti. Itu dalam bacaan pertama yang lalu begitu jelas dalam kitab Nabi Yesaya ya. Maka di situ digambarkan iman yang sungguh punya harapan dan membawa orang untuk menjadi bangkit ya. Dia akan tetap menghargai dan terus menghormati apa yang dialami oleh para leluhur, tradisi, tetapi dia tidak mengarah kepada para leluhur, tetapi dia mengarah kepada yang para leluhur imani, yaitu Tuhan sendiri. Maka di sini Paskah. Paskah bukan berarti bahwa kita itu mengulangi sesuatu yang kita tidak merasa punya pengalamannya. Justru di sini Paskah adalah iman kita itu bukan iman yang baru sekarang kita miliki atau hanya kita miliki sendiri, atau justru kecenderungan pada zaman sekarang orang meninggalkan tradisi. Ini juga kecenderungan yang ekstrem yang lain, di mana ada banyak orang yang sekarang percaya pada yang namanya kekinian ya. Jadi semua yang kini itu dipuja-puja. Semua yang sekarang itu menjadi lebih dipandang sangat berarti dibandingkan dengan yang dulu ya. Sehingga orang terputus dari yang namanya pengalaman akan Allah lewat sejarah manusia. Nah, inilah juga ekstrim lain yang tadi satu mengeluh-elukan ya, mengagung-agungkan tradisi sebagai segala-galanya. Yang ekstrim lain adalah menolak tradisi dan menganggap yang kini menjadi yang penting. Ada banyak pemikiran-pemikiran tentang itu di zaman sekarang. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan bagaimana Paskah ya. Paskah yang kita rayakan itu adalah pengalaman iman akan Allah yang terus-menerus hingga kini kita juga mengalami itu. Jadi Allah itu sejak dulu, sekarang, dan seterusnya menjadi arah dari hidup manusia. Dan itulah yang saya sebut pertobatan dalam iman pada Paskah. Artinya Allah yang terus kita ya amini dan kita syukuri lewat apa yang kita terima sebagai anugerah dari Allah lewat juga pengalaman para leluhur kita, orang tua kita, para leluhur buyut ya, atau mereka semua atau teman-teman kita yang membawa kita kepada pengalaman akan Allah. Nah, sekarang dalam konteks kita merayakan kebangkitan,
Disitulah menjadi sangat jelas. Paskah kita itu menjadi jelas dan pasti karena apa? Karena apa yang diimani oleh para leluhur dan yang kita imani sekarang semakin nyata dalam diri Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang sungguh menjadi pegangan kita di dalam hidup di dunia. Paskah belum selesai dalam arti apa? Yesus wafat di salib dan Yesus menderita, hidup, menderita, wafat di salib, dan bangkit. Inilah iman dari gereja secara universal. Iman gereja universal itu tidak hanya berhenti kepada Paskah. Tapi sekarang ini kita semakin mengamini iman kita itu adalah hidup Yesus yang membawa sejarah iman perjanjian lama dan dalam dirinya digenapi menjadi iman yang membuat seluruh umat manusia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kita imani yang membawa semua kepada keselamatan. Dalam diri Yesus semakin nyata. Maka dalam bacaan kedua yang lalu, dalam surat Paulus kepada umat di Filipi, Paulus mengatakan jelas, kita tidak lagi dapat membandingkan Kristus dengan lainnya, dengan dunia. Ketika kita mengamini Yesus Kristus adalah Sang Penyelamat lewat kebangkitan, maka pertobatan kita menjadi sangat nyata, yaitu tidak ada lain kecuali iman pada Kristus yang menyelamatkan. Dan iman itu telah membuat kita di dunia ini semakin mempunyai kejelasan. Karena penderitaan dan semua yang Yesus alami tidak hilang. Dalam dunia kita, itu semua masih terjadi. Yang seperti kita alami dan kita doakan terus supaya terjadi perdamaian di Ukraina dan Rusia, juga perdamaian di Myanmar, perdamaian di Afghanistan, dan di segala tempat yang di mana terjadi konflik-konflik. Bahkan juga perdamaian di keluarga-keluarga, di mana masih ada banyak kekerasan-kekerasan yang sifatnya itu tidak seperti perang di dunia luar, di dunia berpolitik, tapi sangat mendalam di dalam keluarga, di mana ada KDRT, ada kekerasan dalam rumah tangga, baik secara psikologis maupun secara fisik. Itulah yang membuat kita tahu bahwa Yesus yang menderita itu masih terus berlangsung. Tapi dengan kebangkitan Tuhan, kita diberi kekuatan bahwa semua itu tidaklah ada artinya kecuali hanya satu. Kita membawanya selalu menemukan Yesus yang mengajak kita untuk terlibat di dalam setiap dunia yang penuh dengan kegelapan itu. Maka Paulus mengatakan, tidak ada lagi di dunia ini kecuali iman kepada Kristus yang membuat orang tetap bisa menemukan kehidupan di dunia ini pun penuh arti. Saya mau membawa kembali kepada Bapak Ibu renungan yang saya berikan. Tidak semuanya saya akan bawa ke sini. Saya akan share pada bagian pertama saja. Seperti biasanya saya menggunakan Mother Teresa ya. Di sini saya ingin mengajak melihat bagaimana Ibu Teresa dari Kalkuta menjadi salah satu pribadi yang menurut hemat saya sangat membawa kita semakin jelas bagaimana kita itu dipanggil untuk tetap beriman pada Paskah dan kebangkitan Kristus. Karena Kristus saat ini dan seterusnya memanggil kita untuk terlibat di dunia. Iman kita pada Yesus yang bangkit tidak membuat kita terlepas dari dunia. Yesus yang bangkit tidak mengatakan, kamu tenang saja, tidak usah menderita, tidak. Justru Yesus yang bangkit membawa kita untuk semakin masuk ke dunia, karena di dunia masih ada begitu banyak dan terus berlangsung penderitaan. Tapi di sini, Mother Teresa menunjukkan kepada kita, ketika Anda melihat penderitaan orang-orang,
Anda menyadari bahwa penderitaan Yesus sedang dihidupkan kembali. Artinya, penderitaan Yesus terus berlangsung. Maka di sini, Yesus menyamar dalam diri orang-orang itu. Yesus menyamar dalam diri, hadir dalam diri orang-orang yang menderita itu. Mother Teresa mempunyai iman yang sangat dalam. Dan apa yang sebenarnya ia perjuangkan? Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan surat Paulus yang pertama kepada Timotius ya. Paulus memberikan suatu rangkuman atas kutipan ini menurut hemat saya. Dunia itu mencari yang namanya kekuasaan, tentu uang, kesuksesan dan semuanya. Tetapi Allah mengajak kita untuk belajar menjadi rendah hati, melayani dan mencintai. Dan itu persis juga hidup dari Ibu Teresa. Apa yang diperjuangkan oleh Paus Fransiskus dan juga Ibu Teresa dan juga para kudus dan kita semua, kita itu melawan yang namanya kekuatan kejahatan. Kekuatan kejahatan itu akarnya adalah pada apa? Cinta pada dunia. Di sini digambarkan sebagai cinta pada uang oleh Paulus. Karena dengan memburu dunia, dengan memburu uang, dan dunia itu adalah apa? Kesuksesan, kekuasaan, dan uang, dan segala-galanya. Dengan memburu itu sebagai tujuan, orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu kita lihat, dunia yang ada sekarang, semuanya itu menjadi gambaran bagaimana orang memburu kekuasaan, orang mengatasi ketakutan dengan mencari kekuasaan. Sebagai intermezzo, kemarin saya membawa mobil saya yang saya pakai ke bengkel ya, dan pasti bengkel itu yang punya bengkel bilang, Romo ini mobil anti peluru Romo. Coba Romo buka itu, berat sekali. Saya buka berat sekali. Jadi itu lapisannya, kacanya dan semuanya. Ini apakah semuanya anti peluru? Iya Romo, termasuk bodinya semua. Lalu saya tanya, itu siapa punya? Itu punyanya Tommy Winata. Saya hanya membayangkan betapa takutnya orang yang punya kekuasaan, yang punya segala-galanya. Karena apa? Dia harus melindungi dirinya dari segala ancaman. Dan bahkan kematian membuat sesuatu yang punya orang yang punya kekuasaan itu sesuatu yang harus dihindari, harus dilawan. Tapi di sini Bapak Ibu, dengan kita mengimani Yesus, hidup kita menjadi bebas dari segala ketakutan itu karena yang kita perjuangkan adalah bukan kekuasaan, tetapi Yesus yang hadir dalam hidup setiap manusia. Saya ingin share satu video kecil. Mari kita lihat bagaimana wajah dunia kita. Has accepted from the police more than 35 women who were sold as prostitutes and received 70 handicapped women from the streets. Is it a coincidence? We found the painting of Mother Teresa beside Gandhi on the street. Her portrait was also painted crudely on the wall of a prison. We heard that Mother Teresa holds those women in her bosom like a hen holding her chicks under her feathers. Sister Jiva explained to us that they are praying for these women to live a new life. So Santidan, the name of a reformatory for women, means a gift of peace. Every woman in the reformatory has a story of her own, but they no longer cry or express sorrow, nor do they laugh and chat with each other.
They were abandoned by their husbands, their parents, and their children. They are forgotten by their beloved families and friends. Namaste. Although they are alive, they are sitting and walking like ghosts. They also once had pure and beautiful days in their lives, but some have suffered severely, not knowing the reason. Some have been beaten by society. God's love is infinite. Dalam video itu kita melihat bagaimana dampak dari kekerasan dunia yang kita tinggal ini. Di luar sana ada begitu banyak orang yang hancur dan dirusak oleh hidup di dunia yang dipenuhi oleh kekuasaan, dipenuhi oleh keinginan menguasai, dan juga keinginan mempunyai segala-galanya. Dan itulah manusia, dan itulah dunia. Dan Yesus terus mengalami Paskah, yaitu masa di mana Israel keluar dari Mesir yang penuh dengan penderitaan, harus keluar dari begitu banyak kebengisan Firaun dan semua. Itu gambaran dunia. Maka kalau kita melihat Paskah, Paskah itu adalah suatu perjuangan, Bapak Ibu. Paskah itu adalah suatu perjalanan manusia keluar dari perbudakan dunia. Dan itu digambarkan tentang kekuasaan dan juga segala macam keinginan memiliki segala-galanya. Paskah adalah pertobatan di mana kita keluar dari belenggu itu. Ada yang sangat jelas dan sangat menghancurkan seperti yang kita lihat dalam video tadi, di mana para wanita-wanita yang disingkirkan dan akhirnya oleh Ibu Teresa diberi tempat untuk berteduh dan juga tinggal untuk lepas dari semacam perbudakan manusia dari keluarganya sendiri, dari suaminya, dari masyarakat dan semuanya. Dan akhirnya mereka harus menanggung semua itu akibatnya. Tapi di situ ada kebangkitan, di mana tetap ada harapan. Meskipun mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi dengan kehadiran orang-orang yang beriman akan Yesus, yang membuat tempat itu menjadi rumah perdamaian, rumah mengalami kedamaian dan penuh harapan, maka semakin jelas bagaimana iman pada Paskah dan kebangkitan adalah iman yang membawa kita pada Tuhan. Tentu ada banyak orang yang menderita yang tidak tahu bagaimana melewati penderitaannya, tetapi juga ada banyak orang yang menjadi sahabat mereka untuk keluar dari penderitaan dan mempunyai harapan lagi. Harapan adalah iman yang membuat mereka melihat di atas dunia ini ada banyak hal yang masih mengatasi kelemahan manusia, yaitu berkat dari Tuhan lewat berbagai macam pengalaman seperti yang kita lihat dalam video. Kalau kita kembali pada teks tadi, saya ingin mengajak kembali melihat di sini. Saya mencoba menawarkan kepada Bapak Ibu suatu perbandingan, ya, kegembiraan manusiawi dengan anugerah kegembiraan dari Tuhan. Yang kita temukan tadi dalam konteks dunia, banyak orang mencari hal yang sementara. Dan yang sementara itu adalah manusia. Manusia pikirannya dan keinginannya. Maka ketika manusia hanya berhenti pada dirinya sendiri, maka ia hanya terus mencari apa yang memuaskan dirinya di dunia ini. Dan di dunia ini semuanya sementara. Coba kita lihat, yang sementara itu apa? Semua buatan dan dambaan manusia. Bukan tentang apa yang Allah. Coba kita pikirkan, Allah berpikir apa tentang dunia, tetapi manusia berpikir apa tentang dunia. Dan itu tidak ada batas, selalu muncul dalam konteks yang kita temukan dalam penderitaan dan sengsara di dalam dunia. Dan semuanya selalu direncanakan dan didorong oleh keinginan manusia semata.
dan semuanya tidak ada yang tersisa. Coba Bapak Ibu ingat, kalau kita belanja ya untuk sesuatu yang kita beli dengan uang ya, uang nggak ada sisanya. Kita juga nggak pernah ingat berapa lembar nomor yang tertera dalam kertas uang yang kita punya. Semua buatan manusia yang kita pakai untuk sementara itu tidak ada yang tersisa. Dan apa yang diperjuangkan oleh manusia di dalam konteks yang sementara, semakin dia mempunyai alasan, semakin punya bukti, maka dia percaya dan yakin. Tetapi kalau dia tidak ada alasan, tidak ada buktinya, dia tidak akan percaya. Dan inilah dinamika kalau kita menaruh kepada hal-hal yang sementara. Kita lihat bagaimana hidup dalam keluarga kita sendiri dan juga dalam persahabatan kita juga di sini dalam komunitas doa ini. Yang kita alami di sini adalah apa? Kita saling berdoa dan dikuatkan oleh rahmat tanpa kita menemukan sebab akibatnya. Kita datang ke sini, kita percaya dan kita berdoa. Kita berdoa hati litani hati kudus Yesus dan setiap hari kita selalu mohon kepada Allah. Dan ini yang membuat kita mengatasi aneka alasan manusiawi karena kita punya long view ya. Cara melihat orang beriman itu adalah mengatasi dirinya, mengatasi keterbatasan, dan dia melihat jauh dalam kontemplasinya akan Allah yang berkarya. Maka orang beriman itu kaya akan cerita dan narasi. Karena apa? Setiap hari ia mengambil setiap jerih payahnya, jatuh bangunnya, bahkan sesamanya, teman-temannya sebagai bagian hidupnya. Maka orang beriman selalu penuh dengan cerita dan banyak narasi. Coba kita melihat orang-orang yang hanya sibuk dengan mencari harta atau mencari posisi dan kekuasaan, narasinya sangat minim, narasinya sangat miskin. Karena apa? Itu hanya seputar hal-hal sementara. Tetapi kalau kita melihat narasi orang beriman, kita menjadi kaya karena kita diperkaya oleh pengalaman-pengalaman banyak orang. Dan itu abadi, Bapak Ibu. Coba kita lihat, kalau kita tersentuh oleh pengalaman-pengalaman tertentu, tentu kita akan mengalami itu terus ya. Dan itu mengubah, berbuah dalam hidup kita sebagai suatu kesadaran baru dan kedalaman hidup rohani. Dan yang pasti, iman adalah suatu tindakan ya. Dia bukan pemikiran. Bukan suatu yang sifatnya hanya dibayangkan, tetapi suatu langkah yang pasti dan langkah yang mengarah kepada perjumpaan dengan banyak orang. Saya lewat ini saja, saya lewati. Maka pada akhirnya pengalaman seorang beriman adalah pengalaman yang mengarah kepada kekudusan. Iman akan Yesus memberikan kepada kita pengalaman untuk kita menjadi sarana bagi Allah, banyak orang datang kepadanya. Kekudusan yang kita terima adalah anugerah semata-mata. Dan itu menjadi anugerah bagaimana seperti Ibu Teresa menjadi jalan bagi banyak orang untuk datang pada Tuhan. Ibu Teresa belajar banyak dari hati Maria tak bernoda, yang memberikan hidup sepenuhnya untuk menemani Yesus, memberikan hidup sepenuhnya untuk menemani para murid, untuk tetap setia kepada bimbingan Roh Tuhan, menyediakan sepenuhnya hidupnya bagi Tuhan. Ini yang akan menjadi poin saya yang terakhir. Rahmat dari orang beriman dalam pertobatannya adalah suatu yang namanya keberanian. Keberanian sebagai buah dan rahmat iman pada Tuhan. Kalau itu kita memakai Injil Lukas ya, pesan Yesus, jangan takut, mulai dari sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Dan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kalimat ini kita terapkan pada diri kita, dan kita kontemplasikan Tuhan berkata kepada kita, jangan takut.
Bukankah kata-kata itu membuat kita berani? Jangan takut. Kamu akan menjadi penjala manusia. Yang membuat kita berani bukan karena kita tahu apa yang kita lakukan, bukan karena kita sudah belajar banyak dari Tuhan Yesus, tenang Tuhan, saya pasti oke. Bukan. Karena yang mengatakan adalah Tuhan. Mungkin kalau yang mengatakan adalah pimpinan kita atau orang yang kita kenal, kita masih punya takut ya. Karena kita masih juga nggak yakin. Karena keyakinan pada manusia juga ada batasnya. Tetapi kalau kita semakin mengalami pengalaman personal dengan Tuhan yang mengatakan kepada kita, jangan takut, tiada lain kecuali kita semakin berani. Karena itu adalah anugerah. Dan anugerah itu bukan hanya 1-2 kali, tapi anugerah itu terbentuk dari pengalaman terus-menerus. Maka ini yang ingin saya akhiri, Bapak Ibu. Orang beriman adalah orang yang semakin let go. Apa artinya itu? No excuse ya. Saya mau mencoba menjelaskan ini. Let go no excuse artinya begini. Saya mau mengumpamakan ada 3 macam orang ya. Orang pertama itu dia ingin berbuat banyak untuk Tuhan. Dia ingin berbuat banyak untuk keluarganya. Dia ingin berbuat banyak untuk dunia dan semuanya. Tetapi sampai hari kematiannya, dia tidak berbuat apa-apa. Tadi saya mengatakan orang beriman adalah nyata dalam tindakan, pasti dalam tindakan. Orang itu tidak berbuat apa-apa. Artinya, dia hanya sibuk di pikiran, perasaan, tetapi tidak ada sesuatu pun yang menggerakkan untuk melangkah. Yang orang kedua adalah demikian. Ya Tuhan, saya mau untuk Tuhan. Saya berani untuk menjadi penjala manusia. Dia mulai melangkah, tapi dia mulai mikir-mikir. Tuhan, nanti kalau saya lapar bagaimana? Kalau saya nggak punya ini bagaimana? Jadi dia kompromi antara hidup di dunia dengan hidup untuk Tuhan. Dan itulah kita semua. Kita semua orang beriman itu ya begitu kompromi ya. Saya yakin di sini tidak ada orang yang seperti nomor 1. Kita sudah lewat semuanya karena apa? Kita sudah punya yang namanya pengalaman-pengalaman untuk terus melangkah. Kalau kita kembali lagi ke nomor 1, Bapak Ibu, berarti baptisan kita nggak ada dampaknya. Nah, kita dari orang kedua dipanggil untuk menjadi orang ketiga terus-menerus. Terus memundurkan diri, yaitu apa? Orang yang melihat Kristus sebagai tidak hanya idola, tetapi jalan. Maka apa yang dilakukan Yesus menjadi inspirasi bagi hidupnya. Meskipun dia kadang jatuh lagi kompromi, meskipun dia kadang lagi jatuh lagi dalam kemanusiaannya, tetapi dia tetap melihat Kristus untuk berjalan. Dan itulah makna Paskah untuk kita, Bapak Ibu. Setiap tahun kita belajar dari Yesus, untuk semakin menjadi orang yang dapat dipakai oleh Tuhan menjadi pewarta penjala manusia. Maka tugas kita adalah let go. Let go itu apa? Kalau ada alasan dilepaskan. Untuk Tuhan tidak ada alasan kecuali satu. Saya terus membangun hidup saya dalam doa dan ekaristi, dalam komunitas, dalam banyak hal kita membangun relasi personal itu. Tanpa doa, kita akan banyak excuse untuk mengatakan, Tuhan, saya masih berat. Tuhan, saya masih menderita. Justru penderitaan itu juga menjadi jalan kita untuk berjalan bersama Tuhan. Ketika kita sudah semakin terus-menerus untuk let go, berkat yang akan diterima adalah
Allah hadir dalam hidup kita, Bapak Ibu. Let go itu adalah tugas kita. Let God itu adalah karunia dari Allah. Semakin kita let go, semakin kita bersama Yesus melalui Paskah di dunia dengan harapan pada kebangkitan dalam hidup kekal. Semakin kita bersama Yesus, semakin kita mampu let go. Mari kita ukur, apakah hidup kita sehari-hari masih penuh dengan banyak alasan manusia yang akhirnya membuat kita kompromi terus dengan segala macam hal. Dan jangan sampai semakin banyak alasan kita menjadi orang tipe pertama. Sampai mati kita tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Demikian Bapak Ibu renungan malam ini. Semoga membantu untuk persiapan masuk Minggu Palma dan Trihari Suci. Saya kembalikan Bu Mina. Terima kasih banyak, Pastor.